Halo guys, selamat malam. Masih bersama gue Ageng Saputra TV. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat terus, lancar rezekinya, dan semua keinginan kalian akan segera tercapai guys ya. Amin 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 ya robbal alamin. Kali ini gue masih di Bali Garden Beach Resort guys. Gue menginap di situ dan pengen night ride aja, gabut muter-muter. Habis gue bete di kamar juga sendirian. Teman-teman juga udah mungkin kecapean. Jadi kemarin gue habis drama di eventnya MotoGP Mandalika. Aduh ampun dah tuh event, banyak banget dramanya itu guys. Ya setelah drama akhirnya gua memutuskan untuk langsung cabut aja ke Bali. Jadi istirahatnya di Bali, gua nggak ke Lombok karena di sana juga masih udah jarang ya hotel yang kosong. Makanya gua mendingan langsung lah ke Bali. Gua di sini banyak penginapan yang kosong dan akhirnya dapet di Bali Garden Beach Resort. Nah ini hari ini malam jam 10.19 waktu Bali. Hitungannya masih agak siang-siang lah, sore. Biasanya daerah Kuta sini ramai banget guys. Sekarang sepi, tapi udah mulai ada perkembangannya dibanding gua 7 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu kesini. Itu masih sepi banget guys. Terus sekarang udah ada mulai perkembangan. Dulu hari weekend aja, malam minggu aja, motor-motornya tuh jarang guys di sini tuh. Sekarang udah mulai rame, udah mulai ada manusianya. Kenapa gue bilang gitu? Karena memang waktu itu kosong banget. Nanti kita coba muter ke tempat lain ya, daerah lain ya, lumayan rame tuh, udah ada kehidupan. Padahal ini malam Selasa guys. Atau mungkin yang dari MotoGP, yang pada dari Lombok, mungkin pada bermalamnya di sini kali, di Bali ya. Seperti yang gua lakuin, mungkin itu mungkinnya aja. Jadi rame gitu efeknya ke Bali. Nah terus kenapa gue sebut drama guys? Karena memang parah ya kemarin tuh situasinya. Menurut gue sih salah di manajemen traffic aja sih. Traffic human manajemennya tuh masih kurang baik. Jadi untuk ngatur para tamu yang datang, para undangan yang datang, para pembeli tiket yang datang itu masih kurang bagus. Begitupun pemulangannya pun masih kurang bagus. Jadi akhirnya kemarin pun terjadi chaos di sana guys. Dan itu sempat stuck, mobil itu kurang lebih 5 jam guys ya, sempat stuck. Jadi ketika gua udah selesai habis nonton MotoGP kan, kelar jam 5 tuh guys kalau nggak salah. Udahlah kita pulang dan menuju shuttle bus ya. Gua waktu itu kemarin udah closing ya, udah closingan karena gue pikir udah aman lah, udah lancar-lancar aja, dan baterai sama memory card gue pun udah full. Ternyata guys di situ mulai terjadi chaos di tempat shuttle busnya. Jadi kalau kalian belum tahu, di shuttle bus itu terdapat 2 parkiran, 4 sih, dibagi 2-2, parkir timur 2, parkir barat 1, dan bisnya pun juga dibagi 2, ada PB itu parkir barat, ada PT itu parkir timur. Dan yang sering keluar, yang sering datang itu parkir barat, yang sering keluar masuk. Sedangkan gua kan di parkir timur ya, PT ya. Begitupun banyak orang di sana yang PT gitu, yang parkir timur. Jadi banyaknya orang PB yang udah duluan pulang.
Gua cari tahu kenapa, ternyata busnya PT itu nggak berjalan dengan baik ya, arusnya. Arus bisnya itu, rute bisnya itu nggak berjalan dengan baik, terjadi lock gitu di traffic manajemennya, dan itu membuat mobil parkir timur itu jadi langka guys. Jadi yang datang terus itu mobil parkir barat. Mulailah di situ terjadi kerusuhan tuh, sampai bus-busnya itu diberhentiin, di stop di tengah jalan guys. Karena mereka pikir ya udahlah pakai bis PB PT sama aja, mereka pikirnya kayak gitu kan. Emang kenyataannya sih bukan. PB itu di barat itu dekat 2,5 kilo dari gate 3, zona I, zona J, zona K, dan ya zona IJK itu. Dari situ parkiran barat tuh 2,5 jam. Tapi kalau parkiran timur itu 7,5 kilo guys. Jadi kalau kalian pikir kenapa nggak balik aja ke parkirannya langsung jalan kaki, 7,5 kilo guys. Bayangin 1,5 jam kalian bisa nyampe parkiran. Kalau 2,5 kilo sih kemungkinan setengah jam ya masih sanggup lah. Gue juga nanti gue ceritain, gue juga sempet. Nah udah tuh sampai ada polisi datang nanya-nanya IO-nya mana, dan ternyata memang kejadian di pagelaran USBK ternyata sama guys. Di pagelaran USBK pun IO-nya pun sama seperti itu, meninggalkan tanggung jawabnya. Jadi pas kita sampai shuttle bis benar-benar nggak ada LO guys. LO itu orang yang biasanya mengawal para tamu ya buat naik ke bis ini bis itu. Jadi sama mereka tuh dibimbing gitu. Ini sama sekali nggak ada di tempat guys, kosong IO-nya. Dan akhirnya datang satu orang bapak-bapak, gua nggak tahu itu dia siapa, manajernya atau apa. Akhirnya dia ngatur, dan Pak polisi kalau dari infonya dia direktur umum Polda Lombok. Itu akhirnya marah-marah. Wah benar-benar marah parah dah. Bentar gua potong guys, ini daerah Seminyak nih guys. Ini daerah Seminyak nih. Biar kalian tahu situasi Bali kayak begini nih. Jadi nanti kalian lihat di visual aja ya, situasi Bali yang sekarang tuh kayak apa, kalau kalian yang pengen tahu situasi Balinya. Nah balik lagi ke titik masalah. Akhirnya masih dalam keadaan chaos, gua berusaha memberanikan diri, gua ngomong ke polisi itu yang pangkatnya tinggi, Pak Dirum. Akhirnya gue bilang, Pak, kalau bisa mobil PB dijadikan mobil PT, jadi rata dan adil, dan nggak usah diturunin di parkir timurnya langsung. Jadi di tengah-tengah ketika manajemen flow-nya ada bundaran, jadi masih bisa muter balik terus, masih bisa mobile. Kalau udah sampai lewat bundaran itu nggak bisa muter balik guys, karena agak susah ya, orang-orangnya tuh agak susah, ngambilnya tuh agak susah gitu loh. Nah ini daerah Seminyak nih guys. Gitu jadinya ya, akhirnya ya gitu ya udah diatur tuh. Terus gue bilang dahulukan lansia dan ibu hamil atau yang punya anak. Kalau anak muda kemungkinan bisa bertahan Pak, cuma kasihan yang lansia, ibu hamil dan punya anak. Mereka nggak bisa bertahan sekuat kita gitu kan, yang masih muda, masih remaja gitu, daya tahannya pun beda. Nah ini daerah Seminyak guys, kita muter balik ya nanti ya. Terus akhirnya tetap tuh kan, namanya manusia kan punya etikanya masing-masing ya guys. Kita nggak bisa menyalahkan karena mereka pendidikannya pun beda-beda gitu. Yang benar tuh ngalah sama lansia, ibu-ibu hamil dan anak-anak itu. Tapi kalau yang mereka nggak punya otak atau mereka punya kepentingan, ya pasti mereka mendulukan kepentingan mereka juga gitu. Kita nggak bisa nyalain sih, karena ada temen gue juga, dia sampai hilang guys tiket
kapalnya, karena dia pikir ya antrian cuma 2 jam 3 jam lah setelah nonton. Kenyataannya ya sampai nunggu 5 jam gitu. Terus ada mungkin yang udah mesen tiket, mereka nggak bisa keluar guys, sama sekali nggak bisa keluar dari tempat parkiran itu. Mau jalan pun jauh gitu kan. Ya udah, akhirnya gua sampai pulang malam, gue diturunin di bundaran. Alhamdulillahnya banyak mobil polisi juga sih yang diturunin buat ngebantu. Di detik terakhir tuh pas gua termasuk dalam rombongan itu ada sekitar 12 mobil dipecah buat PB, parkir barat dan parkir timur. Gitu guys ceritanya ya. Jadi lumayan chaos ya guys ya. Gua duduk akhirnya di ini guys. Gua akhirnya balik sampai bundaran dan jalan 3 kilo. Enggak semua orang bisa jalan sekuat itu, dan belum tentu juga masih muda gitu kan. Kasihan guys, pikir-pikir kasihan itu loh guys. Jadi ya gua ngerti sih memang ini baru permulaan gitu, cuma ya jangan kayak gitunya lah gitu loh. Kasihan yang udah semangatnya buat nonton tapi dibikin kayak gitu, dikecewain gitu guys. Mereka semangat banget buat support Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP Mandalika guys. Beli jauh-jauh, ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Makassar gitu kan. Gua banyak ngobrol sama orang, nggak cuma warga lokal Jabodetabek, Jawa gitu, ada yang di seberang-seberang guys. Mudah-mudahan lah kedepannya bisa lebih baik, bagus lagi jalannya, progresnya. Semua yang buruk-buruk ditinggalkan, dijadikan pelajaran ya guys ya. Semua orang butuh belajar, cuma sebisa mungkin, seminimal mungkin mengurangi kesalahan. Ya gua applause sih buat polisi Lombok tuh, ngebantu banget, sumpah ngebantu banget. Sampai dia bilang saya nggak ada tugasnya pak untuk ini, cuma memang karena saya peduli aja. Bilang bagus pak, mohon dibantu karena banyak lansia dan ada beberapa ibu hamil. Ya pokoknya intinya nggak apa-apa, coba terus, siapa tahu bisa lebih baik ke depannya. Aduh, gue masuk mana ya? Gue nggak tahu nih daerah mana. Ya good job buat Lombok ya, semakin baik, semakin bagus nanti pintu pariwisatanya, semakin banyak rezeki buat orang-orang lokal guys gitu. Dan jangan lupa kalian nabung buat pegelaran World Superbike atau MotoGP tahun depan ya guys ya. Semoga kalian bisa nonton juga gitu guys. Gue muter-muter nggak tahu kemana nih. Ya udah guys, intinya gitu aja. Semoga kalian sehat terus. Gue lagi netret kabut, mungkin mau balik lagi ke hotel karena ya memang agak sepi Bali udah jam segini gitu guys. Semoga kalian sehat terus dan semakin dibukakan pintu rezekinya. I'll see you on the next video ya guys ya. Dadah. Oke cuy, jangan lupa untuk like, comment, share, dan pastinya di subscribe biar gue makin semangat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga sehat terus dan lancar selalu rezekinya. Ciao.